Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Ini ada 3 hal ini Bu ya yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, ini saya mohon izin karena saya menulis beberapa kajian Buya yang ada di YouTube gitu ya. Mohon izin ini. Ini kalau sudah banyak nanti insya Allah akan saya jadikan buku gitu. Dan akan saya bagikan kepada siapa saja yang menginginkan. Kemudian yang kedua Buya, karena Tuhan itu sulit dijelaskan dan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Nah, untuk menumbuhkan atau menampilkan atau dalam tanda kutip melihat Tuhan dalam diri sendiri, maka hendaknya menumbuhkan kesadaran diri, kemudian menghilangkan keakuan, lalu memupuk rasa bertuhan yang sudah ada di dalam diri kita. Apakah bisa seperti ini Bu ya? Ini mohon konfirmasi lebih lanjut dari Bu ya. Kemudian yang ketiga, ini masalah petunjuk Bu ya. Ini pengalaman saya pribadi. Saya ingin minta petunjuk di mana untuk menyekolahkan anak gitu. Nah, oleh karena itu saya dan istri melakukan sholat istiqoroh, kemudian berpuasa, sholat tahajud juga, minta petunjuk di mana tempat sekolah yang pas untuk anak saya. Nah, kemudian melalui intuisi mungkin dengan petunjuk itu saya samakan dengan istri, ternyata diberikan petunjuk di sekolah A, katakan begitu ya. Tetapi pada kenyataannya ketika pengumuman setelah melamar sekolah A itu tidak dapat di sekolah A gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, gimana kedudukan dari petunjuk tadi? Apakah itu hanya semacam ilusinasi, ataukah Tuhan punya perencanaan yang lain yang lebih bagus dari itu Bu ya? Mohon penjelasannya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama, silakan lanjutkan, tuliskan, dibukukan, dibagikan. Ya, berbagi kebahagiaan dengan teman-teman semuanya. Ya, ketika kita merasa bahagia karena saya bisa membangun pemikiran seperti ini, ya dituliskan biar banyak orang lain yang ikut berbahagia bersama kita. Karena kebahagiaan itu ketika dibagikan, maka kebahagiaan akan semakin berkembang, semakin membesar dan meluas. Kualitasnya meningkat dan kita semakin lebih bahagia lagi ketika ada orang lain yang ikut bersama kita berbahagia. Namanya berbagi kebahagiaan. Karena tidak mungkin kita merasa bahagia di dunia ini ketika kita sendirian. Semakin banyak teman yang berbahagia, maka kebahagiaan itu semakin besar pada diri kita. Tetapi kalau penderitaan, tolong jangan dibagikan. Biarkan engkau sendiri dan jangan kau ceritakan kepada orang lain. Karena orang lain juga sudah banyak menanggung penderitaan masing-masing kok. Jangan dibebani lagi dengan penderitaan kita. Itu sajalah. Bahagia kita bagikan, penderitaan biar kita hadapi sendiri saja dan jangan diceritakan kepada siapapun. Mudah-mudahan berhasil, tulisannya bisa dibagikan semuanya itu. Kemudian persoalan tentang persepsi berbeda, ya memang seperti itu. Jadi melihat Tuhan itu ya awalnya dari melihat diri kita sendiri, dan itu pepatah ya. Sebetulnya kalau nggak salah itu Aristoteles itu.
Ya, bukan Socrates, bukan Aristoteles. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa kenal diri, maka dia kenal Tuhan. Itu bukan hadis, itu hadis Yunani. Ya, tapi saking masyhurnya dikiranya kata Nabi, tapi itu betul ya, seperti itu. Tetapi apa yang kau kenal Tuhanmu akan sesuai dengan kapasitasmu. Ketika engkau seorang profesor, doktor, ahli kimia mengenal Tuhan, akan berbeda dengan seorang tukang beca yang mengenal Tuhan. Ya, karena otaknya berbeda. Betul enggak? Kita pada otak yang sama saja, hanya karena beda perhatian yang pengamatan yang berbeda, maka kita menjadi masalah. Ya, banyak sekali yang kau lihat di dunia ini, tapi karena tidak ada penghayatan dalam dirimu, semuanya hilang. Nah, Pak Afkar pernah ke Masjid Istiqlal belum? Pernah. Undagannya ada berapa? Ya itu. Jadi kecerdasan intelijen kita berbeda. Tapi kalau Anda seorang sarjana di ilmu intelijen, Anda akan hitung itu semuanya. Iya, warna keramiknya, undagannya berapa, kerannya berapa, semuanya direkam semuanya. Berbeda. Memperhatikan orang juga kacamatanya, rambutnya, bajunya, sampai sepatunya merek apa, itu dihayati semuanya. Iya, jadi kemampuan orang juga berbeda-beda. Maka sekalipun iya keduanya sama mengenal Tuhan, tapi persepsi seseorang tentang Tuhan itu sangat subjektif sekali. Begini, tentang masalah kekuasaan Tuhan mengatur kehidupan manusia. Kalau orang itu pengalaman hidupnya dalam berbisnis selalu gagal dan gagal. Nanam padi gagal dimakan tikus. Tanam lagi kebanjiran. Tanam lagi kekeringan. Dagang nggak laku. Dia cenderung akan bermadhab Jabariyah. Iya. Tapi kalau orang yang usahanya sukses, dagangnya laris, usahanya jadi, perusahaannya maju, dalam organisasi dia milih jadi Muhammadiyah. Tapi kalau kadang-kadang gagal, kadang berhasil jadi orang NU. Iya. Ya seperti itu. Kalau berhasil semua itu Mu'tazilah. Seperti itu. Jadi kecenderungan kita sendiri juga akan sangat dipengaruhi. Jadi kenapa kita bermadzhab Syafi'i mayoritas? Ya bukan karena penyebarnya terus Syafi'i, karena milik kita, faktor geografis kita sangat mendukung sekali bermadzhab Syafi'i. Kadang kita berlimpah ruah airnya. Nah, orang yang hidup di tengah padang pasir nggak jadi mazhab Syafi'i itu karena boros menggunakan airnya. Nah, itulah menjadi subjektivitas daripada persepsi kita ini ditentukan oleh banyak dimensi kultur, dimensi pendidikan kita, status sosial kita, ya kan gitu. Ekonomi kita itu semuanya. Orang kaya dan orang miskin berpikirnya sama enggak? Beda. Gaya hidupnya.
Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Orang yang cantik dengan yang tidak cantik, kelakuannya sama nggak? Tidak. Nasibnya sama nggak? Tapi awas, terlalu banyak perempuan yang wajahnya cantik tapi nasibnya tidak cantik kok. Iya, nah itulah makanya dalam hal masalah tentang mengenalkan diri kepada Tuhan, kita sendiri sesungguhnya, apakah Pak Afkar sudah kenal dirimu sendiri? Saya nggak yakin. Belum. Anda masih belum banyak Anda mengenali diri sendiri kok. Jati diri Anda juga Anda belum kenal. Anda belum bisa menafsirkan perilaku Anda sendiri. Bayangkan orang tidak bisa menafsirkan perilakunya sendiri. Kenapa demikian? Misteri. Manusia ini makhluk yang paling banyak mengandung misteri ya. Rahasia alam semesta ini, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, belajar anatomi itu sampai botak kepala saya. Iya kan, belajar patologi, belajar ini, belajar ini, tentang manusia saja. Rumitnya bukan main. 20 tahun kita belajar manusia, hanya satu bidang kornea yang ada di mata ini, tentang saraf, itu baru satu. Sampai sekarang kita belum bisa menafsirkan kenapa sel-sel yang rusak dan mati itu diganti setiap saat dengan sel yang baru. Tetapi kenapa memorinya kok nggak hilang? Melakukan copy paste kepada sel yang baru sebelum dia pergi. Bagaimana proses itu terjadi? Belum bisa ditafsirkan. Iya. Apalagi kita mengenal Tuhan yang menciptakan alam semesta. Ciptaannya saja kita tidak bisa memahaminya kok. Tetapi minimal apapun terjadi, semakin kita mengetahui, mempelajari kualitas ciptaannya, kita bisa mengukur kualitas yang mencipta. Betul nggak? Yeah. Ini salah satu yang seperti itu. Orang yang bikin otopet dengan yang bikin sepeda, pinter mana? Sepeda. Yang bikin sepeda dan yang bikin motor, pinter mana? Motor. Yang bikin motor juga bikin mobil, pinter mana? Mobil. Mobil Kijang apa mobil Ferrari, mana yang lebih pinter? Yang bikin mobil Ferrari dan bikin pesawat, pinter mana? Yang bikin pesawat olang-alik antariksa. Yang bikin olang-alik dan yang bikin matahari, pinter mana? Jadi dengan kita semakin banyak mengkaji yang kualitas daripada ciptaan seseorang, kita bisa mengukur betapa pinternya orang itu. Betul nggak? Begitu kita melihat alam semesta yang sangat sophisticated ini, kita akan terkagum-kagum betapa hebatnya Tuhan Sang Pencipta. Itu juga sudah maksimal ya, kita sudah hebat lah. Kalau kita sudah bisa mengatakan betapa hebatnya Tuhanku, itu sudah berarti sudah mengenal Tuhan. Kemudian yang berikutnya yaitu tentang apa tadi? Petunjuk dan hasil, Bu ya. Oh iya, jadi begini, saya seringkali melakukan istikharah itu berulang-ulang ya, karena saya perlu rekonfirmasi
Apakah betul itu? Ternyata tidak. Iya, jadi kita karena ya mungkin itu. Saya selama 20 hari di rumah sakit dirawat karena apa namanya, lambung ini, asam lambung. 20 hari saya. Terlalu banyak suara-suara bisikan yang terdengar di telinga saya. Ada suara burung, suara harimau, suara perempuan tertawa-tawa. Kemudian seperti ada orang berpidato. Itu semuanya saya abaikan. Itu pasti itu halusinasi karena saya lagi sakit kan. Nah, kalau tidak ada bendanya namanya halusinasi, kalau ada bendanya namanya ilusi gitu. Jadi bisa saja petunjuk itu sendiri datangnya bukan dari Tuhan tapi dari pihak yang lain. Nabi Ibrahim saja pernah didatangi iblis kok, ya, dan mengaku ana rabbuka ahlaltu lakal muharramat, aku Tuhanmu, sejak ini semua yang haram menjadi halal buat kamu semuanya. Itu kan setan. Akhirnya dia lempar, ya, setan itu. Dan sampai hari ini kita napak tilas kalau naik haji ada balang jamarat, balang jumroh itu dia kan lemparin setan, sekalipun nggak kena setannya tapi kita napak tilas nggak ada masalah. Nah itu, jadi jangan kecewa. Dan saya minta ke depan nanti cara istikharah itu juga bermacam-macam. Ada yang baca Al-Quran, ya, kita awali dengan Fatihah dulu. Allahumma inni as'aluka ya bisirri ya bihaqqi bikaramati bisyafati Fatihah. Al-Fatihah dibaca 40 kali. Kita buka Al-Quran, ini macam-macam. Lalu kita hitung satu halaman tuh, antara kho ada berapa, ada syir berapa. Kalau kho-nya lebih banyak berarti bagus, kalau syidnya banyak berarti jelek, ya kan begitu. Ada lagi dengan sholat istikharah, minta diberi mimpi. Ada kalau saya istikharah Al-Quran, langsung saya buka Al-Qurannya saja dan langsung kalimat ayat-ayat itu lebih mendetail daripada shin dan kha ini. Dan kalau tidak mampu, ya coba mencari orang yang pintar, ya, ulama solehin. Tolong Pak Kiai istikharahkan buat saya, anak saya ini mau kawin, jodohnya bagus nggak? Iya dong, jangan kecil hati ya. Kita minta namanya pada orang yang hatinya lebih bersih untuk mengistikharahkan kita. Jadi hal yang semacam itu kita nggak usah menyalahkan Tuhan, mungkin karena kita diganggu. Sebab gimana? Setan juga masuk dalam istikharah nih. Dia datang menjawab istikharah kita untuk menyesatkan kita. Begini, kita jangan take it for granted. Dalam kebaikan-kebaikan itu belum tentu dalam sekejap, tanpa jeda waktu, dalam detik yang sama niat baik kita dirampok oleh setan, selesai. Di tengah sedang ada pengajian, banyak tamu saya, ada orang bawa proposal minta sumbangan bikin musola, ya. Tuhanku berkata, wahai hambaku, itu bantulah orang yang bikin musola, kasih 2 juta. Oke, siap. Hebat kan?
perintah Tuhanku untuk menyumbang 2 juta. Setelah saya hitung 2 juta, setan datang. Kok dikit banget 2 juta? Itu kan musola. Kasih 10 juta. Mumpung lagi banyak tamu. Akhirnya oke deh. Enggak, 2 juta, 10 juta. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 1 juta. 1, 2, 3, 2 juta. Saya hitung sudah di hadapan tamu-tamu. Setan semuanya itu. Setan menggoda saya untuk pamer kedermawanan kepada mereka. Habis semua itu dalam sekejap. Sehari-hari seperti itu. Sehari-hari kita dirampok itu. Ya, makanya kita harus sadar bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin wala tattakhidu khutuwatis syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Termasuk saya mengikuti langkah setan, menghitung uangnya yang ratusan tuh 1, 2, 3, 10, 1 juta, 1, 2, 10, 2 juta di hadapan orang banyak, orang geleng-geleng. Hebat, bukan main pakai sakut seperti itu. Niat baik saya yang awal atas petunjuk Tuhan di tengah jalan dirampok oleh setan, gagal. Akhirnya bukan kebaikan yang saya lakukan, tetapi kejahatan, pengkhianatan kepada Tuhan juga. Makasih gitu. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah kita 2 kali kita hati kita menjadi pada fase berapa nih? Kepedulian sosial terus